Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra. Tak strong weh. Pakai pad techno breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pad Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pad Techno Breaker. Barulah strong weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbak kau. Berhenti ya Dudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul Gentar. Kuasa jualmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Bobo Boy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Bobo Boy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Tembakan Sori Bondori. Sekarang. Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat. Kemarin Monster secara resmi merilis episode pertama dari Bobo Boy Galaxy Gentar. Dan pada video kali ini Bang Not akan membuat sebuah gebrakan baru, yang mana Bang Not akan membuat video pembahasan lengkap tentang Bobo Boy Galaxy Gentar episode pertama ini. Sebelum melanjutkan, Bang Not peringatkan kalau video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi, jika kalian belum nonton episode pertama Bobo Boy Galaxy Gentar, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Dan sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten Bobo Boy, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya agar Bang Not lebih semangat membuat video pembahasan selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja ke intronya. Untuk awalan, Bang Not akan sedikit menceritakan ulang kisah atau alur dari episode pertama kali ini. Pada awal episode diperlihatkan Adudu dan Probe yang sedang dikejar-kejar oleh entitas yang tidak dikenal. Tapi karena Probe yang lambat, Probe akhirnya tertangkap oleh entitas tersebut. Jika kalian penasaran siapa yang menangkap Probe tersebut, dia akan disepil identitasnya seiring dengan alur ceritanya. Cepat bro, laju lagi.
Lambatlah kau ni. Setelahnya diperlihatkan Boboiboy yang gundah gulana memikirkan situasi sebelumnya yang terjadi di planet Windara. Rasa gundah gulana tersebut tidak lepas dari bagaimana Boboiboy yang tidak bisa mengendalikan kuasa Windara atau tahap ketiga dari angin. Dengan Boboiboy yang tidak berhasil mengendalikan kuasa beliung, dia khawatir situasi yang terjadi pada Boboiboy Galaksi Windara akan terulang kembali kepada teman-temannya. Tapi Gopal berhasil menenangkan Boboiboy dengan mengatakan kalau dirinya akan bisa mengendalikan kuasa Nova tersebut. Dan ya, akhirnya Boboiboy bisa sedikit tenang setelah mendapat pencerahan dari Gopal. Kemudian mereka berdua dipanggil oleh Feng untuk berkumpul. Boy, Gopal, ke deck sekarang. Setelah berkumpul, Feng mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di planet Volcania. Setelah sampai di planet Volcania, Papa Zola selaku kapten dari regu tersebut menjelaskan kepada rekan setimnya kalau ini adalah misi terakhir mereka. Alasan kenapa ini menjadi misi terakhir mereka adalah karena Papa Zola resign dari jabatannya. Setelah menjadi seorang kapten, Papa Zola merasa kalau ia sangat jarang untuk bisa bertemu dengan keluarganya, yang membuat dirinya kangen dengan keluarga-keluarganya yang ada di rumah. Dan itulah alasan kenapa Papa Zola memilih untuk resign dari jabatannya. Dan untungnya Boboiboy dan teman-temannya setuju ataupun menerima alasan dari resignnya Papa Zola sebagai kapten dari mereka. Terima kasih Kapten Papa. Tidak lama setelah itu terdengar suara SOS atau permintaan tolong dari planet Machina, tepatnya pada salah satu asteroid dalam orbit cincin planet Machina. Permintaan minta tolong itu dikhususkan untuk memanggil Boboiboy seorang. Setelah diskusi yang singkat, Papa Zola memerintahkan Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot untuk berpisah dari regu mereka dan menuju ke tempat permintaan bantuan tersebut. Sedangkan untuk Papa Zola, Ying, Yaya, dan Feng akan melanjut perjalanan mereka ke planet Volcania. Ada sebuah asteroid di planet Machina. Isyarat tu datang dari sebuah kilat robot lama. Mau panggil kita. Panggil Boboiboy. Setelahnya, Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot berhasil sampai ke tempat tersebut dengan memanfaatkan skill teleportasi milik Ochobot. Dan setelah sampai di tempat tersebut, mereka mendapati kalau tempat tersebut sudah lama ditinggalkan. Anehnya, pasokan oksigen pada tempat tersebut ternyata masih tersedia, sedangkan untuk daya listrik dan gaya gravitasi sudah tidak ada. Setelahnya, mereka menjelajahi tempat tersebut dengan bantuan Ochobot untuk menerangi jalan. Tujuan dari mereka adalah mencari seseorang yang meminta pertolongan itu. Dalam proses mencari orang yang meminta pertolongan, mereka berempat bertemu dengan salah satu robot yang masih berfungsi di tempat tersebut. Nama dari robot tersebut adalah Joe, yang merupakan robot seller yang bertujuan untuk menawarkan robot-robot yang sebelumnya dijual di tempat tersebut. Dengan bantuan Joe, mereka berhasil menemukan tempat untuk menghidupkan daya listrik dan gaya gravitasi di tempat tersebut. Dan setelah saklarnya dinyalakan, gaya gravitasi dan daya listrik akhirnya kembali beroperasi. Tapi anehnya, setelah daya listrik dan gaya gravitasi dihidupkan, ada suara aneh, yaitu suara orang yang meminta tolong. Dan suara tersebut berasal dari ventilasi udara yang ada pada ruangan itu. Karena sistem yang sudah diatur pada tubuh Joe, ia secara spontan mendekati suara tersebut. Menurut Joe, bisa saja orang yang meminta tolong tersebut adalah orang yang mau diarahkan jalan untuk membeli robot-robot yang ia tawarkan. Tapi sayangnya dia salah besar. Orang tersebut bukanlah orang yang mau membeli robot yang Joe tawarkan, melainkan Probe yang langsung memakan Joe di tempat. Melihat situasi yang sangat mengerikan itu, Boboiboy dan teman-teman kaget seketika dan lari tunggang langgang. Setelah berlari cukup lama, mereka bertemu dengan jalan buntu, dan dengan kemampuan Gopal, dia merubah jalan buntu tersebut menjadi biskuit agar bisa dilewati. Di balik dinding tersebut terdapat ruangan besar yang terdapat banyak sekali robot di dalamnya. Dan dengan ide Gopal, mereka berempat pun berkamuflase
agar mirip seperti robot-robot yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Gopal yang seperti kita ketahui seperti apa tubuhnya yang sangat tidak serasi dengan robot yang ada di sekitarnya diketahui oleh Probe. Tapi tak kehabisan akal, Gopal berusaha meyakinkan Probe kalau dirinya bukan manusia, melainkan robot dengan cara menari. Dan tololnya Gopal malah memberitahukan posisi teman-temannya yang sedang berkamuflase agar ikut menari bersamanya. Dan akhirnya mereka berempat pun kompak menari bersama untuk meyakinkan Probe kalau mereka adalah robot. Tapi sayangnya tindakan Gopal dan teman-temannya itu merupakan kesalahan besar, karena Probe sendiri memang tidak suka dengan manusia, melainkan dia hanya memakan robot, sehingga tindakan yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada gunanya. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan robot. Tanpa peringatan, Probe langsung menangkap Gopal dan Kuali yang memaksa Boboiboy untuk berpecah menjadi dua. Kuasa elemental yang dipilih oleh Boboiboy adalah Gempa dan Halilintar. Dengan kedua kombinasi elemental tersebut, Boboiboy berhasil memotong tangan yang mengikat Gopal dan Kuali. Tapi sayangnya hal tersebut tidak begitu berguna, karena setelahnya Probe langsung menyatukan kembali tangan yang sudah terpotong tersebut. Dan tanpa pilihan lain, Boboiboy akhirnya melakukan fusion dari kedua elemental tersebut dan menghasilkan fusion baru, yaitu Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar. Setelah berhasil bersatu dan menjadi fusion Gentar, Boboiboy kembali menantang Probe untuk melanjutkan pertarungannya. Tapi anehnya, selama pertarungan, Boboiboy tidak bisa menampilkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bahkan Boboiboy sendiri dibuat bingung oleh situasi yang tengah terjadi tersebut. Karena hal tersebut, Boboiboy berhasil dipojokkan oleh Probe. Tapi tiba-tiba datang Adudu yang membantu Boboiboy. Adudu menembakkan anak panah yang membuat Probe tidak bisa bergerak untuk sesaat. Alhasil, mereka memiliki kesempatan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah sampai di ruangan yang cukup aman, Adudu menceritakan kalau dirinya lah yang mengirimkan sinyal SOS kepada Boboiboy. Tujuan Adudu meminta bantuan kepada Boboiboy adalah untuk menyelamatkan Probe dari entitas misterius yang sebelumnya memakannya. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Aku perlukan bantuan kau, Boboiboy. Dan itulah akhir dari Boboiboy Galaksi Gentar episode pertama. Halo semua, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi episode kedua. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Dan disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi jika kalian masih belum menonton Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua dimulai dengan Adudu yang flashback ke 1 minggu yang lalu, di saat dia berhasil menemukan microchip yang sudah dia cari-cari selama ini. Kemudian dirinya teralihkan dengan kotak besi yang ada pada ruangan tersebut. Kotak besi tersebut cukup menarik perhatian Adudu karena diikat oleh sekumpulan rantai yang mengikatnya. Karena rasa penasaran dan ketamakan yang sudah menguasai pikirannya, Adudu memilih untuk menghancurkan rantai yang mengikat kotak besi tersebut. Tapi apesnya, Adudu malah membebaskan entitas yang akan menjadi villain utama pada serial Boboiboy Galaksi Gentar kali ini. Kira-kira siapakah dia? Microchip yang aku cari-cari. Tiba siapa tu? Mestilah kita tamak. Setelahnya, Adudu memohon kepada Boboiboy dan kawan-kawan untuk membantunya menyelamatkan Probe. Tapi Gopal bersikeras untuk tidak membantu Adudu, karena dia yakin Adudulah biang kerok dari semua ini. Tapi tidak dengan Boboiboy, dirinya dengan sukarela akan membantu Adudu.
karena dulu mereka juga sempat bekerja sama untuk sama-sama membantu Prop. Bagi kalian yang sudah menonton Boboiboy dari zaman dulu, pasti tidak asing dengan nama tim Bubadi Bako. Ya, tim itulah yang Boboiboy maksud pernah bekerja sama dengan Adudu. Dan lucunya mereka bertiga malah sempat-sempatnya melakukan karaoke. Setelah selesai karaokean, Gopal pun setuju untuk membantu Adudu menyelamatkan Prop. Dengan syarat ini adalah kali terakhir dirinya akan membantu. Dan selanjutnya Gopal meminta Adudu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tim Bubadi Bako. Tak lama kemudian akhirnya Prop menemukan tempat persembunyian mereka dan menghancurkan pintu untuk bisa masuk ke dalamnya. Boboiboy dan Adudu berusaha menahan Prop, akan tetapi mereka dibuat pingsan dengan satu pukulannya. Tapi Kuali berhasil membuat Prop tergelincir dengan minyak yang dia lemparkan. Mereka pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hai, aku dah sampai. Kita lari dulu, Boboiboy. Lepaskan abang. Dalam proses melarikan diri, Boboiboy bersikeras untuk bertarung dengan robot tersebut. Adudu pun bertanya, kenapa mereka harus melarikan diri kalau ada Boboiboy di sini. Dan dengan terpaksa Gopal menjelaskan kalau Boboiboy gentar ini tidak memiliki kuasa sama sekali. Alhasil Adudu kaget dengan ucapan Gopal tersebut. Meskipun sempat shock untuk sesaat, Adudu berhasil membuat momentum agar mereka bisa melarikan diri dengan cara membuat Prop tidak bisa bergerak untuk sesaat. Tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa, jadilah hampa. Untungnya, Kuali berhasil menemukan jalan tersembunyi di balik dinding dan memberikan waktu untuk mereka bersembunyi dan bernafas. Dan di saat bersembunyi, Adudu menjelaskan kalau tujuan robot tersebut adalah untuk memakan Ochobot. Maka dari itu, dia selalu mengejar-ngejar mereka. Dan jika dia berhasil memakan Ochobot, dia akan memperoleh kuasa teleportasi milik Ochobot. Masuk ke sini, cepat. Raksasa tu nak makan Ochobot. Sama macam dia makan Prop. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Tak lama berselang, Prop akhirnya berhasil mendekati mereka dan berada tepat di balik dinding itu. Tapi tololnya, Boboiboy malah mengetok-ngetok dinding tersebut dengan palunya dan membuat Prop mengetahui posisi mereka. Alhasil, Prop berhasil menjebol tembok tersebut dan menemukan tempat persembunyian mereka. Cepat. Oi, cepat. Marilah cari nahas. Oi, kau ni kenapa? Itu pun korang. Selama pelarian, Adudu dan Kuali berhasil memperlambat pergerakan Prop. Tapi mereka dipertemukan dengan masalah baru, yang mana jalan di depan mereka ternyata buntu. Untungnya Adudu melihat adanya ventilasi udara yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Oh, lada hitam. Ikut atas ni. Di sisi lain, tepatnya di planet Volcania, Papa Zola dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan Roktaroka. Mereka pun bertanya kepada Roktaroka, apakah benar kalau yang ada di foto itu merupakan dirinya. Tapi Roktaroka menyangkal kalau itu bukanlah dirinya, melainkan Tuktaroka yang merupakan kakek dari Roktaroka saat masih muda. Dan Tuktaroka tidak ada di planet Volcania, melainkan ada di kampung halamannya, yaitu planet Baraju. Yang ni bukan Rotaroka. Ini Tuktaroka. Atuk Rotaroka. Ini dekat planet Baraju. Sedangkan di sisi Boboiboy mereka berhasil sampai ke tempat yang diceritakan oleh Adudu pada awal episode kedua. Ternyata rencana B yang Adudu maksud sebelumnya adalah memasukkan kembali robot yang memakan Prop ke dalam kotak besi yang sebelumnya mengurungnya.
dengan memanfaatkan Ocobot sebagai umpan. Tapi ide tersebut memperoleh pertentangan dari Boboiboy. Tapi Ocobot tidak mempermasalahkan ide Adudu itu. Yang alhasil, Boboiboy pun ikut menyetujuinya. Kita cuma perlu gunakan kau untuk umpan raksasa masuk dalam tu. Kau ingat Ocobot tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Setelah mengecek ke sekitar, Ocobot berhasil memperbaiki mesin yang ada di ruangan itu dan secara tidak sengaja bisa mengakses rekaman CCTV 1 minggu yang lalu dan berhasil mengungkap kebohongan Adudu sebelumnya serta menemukan fakta baru kalau entitas yang memakan probe adalah Power Spera yang entah kenapa dikurung dalam kotak besi tersebut. Karena rantai mengikat kotak besi sebelumnya dipotong, membuat Power Spera tersebut berhasil keluar dan membuat Adudu dan probe ketakutan. Mereka berdua memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, dalam proses melarikan diri, probe tertangkap dan membawa kita kepada momen yang ditunjukkan pada awal episode pertama, di mana probe berhasil dimakan oleh Power Spera itu. Ini sepertinya rekaman CCTV di dalam ruangan ini. Tapi siapa pula yang berdua ni? Ternyata identitas dari Power Spera tersebut adalah Codebot. Dia menjadi seperti itu karena terjangkit oleh virus dan membuatnya mengamuk. Tapi robot-robot di planet Machina berhasil menangkap dan mengurung Codebot di dalam suatu kotak besi. Akhirnya, kilang robot tersebut dikosongkan untuk tujuan dijadikan sebagai penjara bagi Codebot. Kod maklumat dalam sistem ni, Codebot ni dijangkiti virus dan mula mengganas. Mereka berjaya perangkap raksasa dalam peti besi tu. Tak lama berselang, raksasa Codebot menemukan posisi mereka dan berhasil menangkap Ocobot. Karena Ocobot tertangkap, Boboiboy mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi dia berhasil dipukul mundur oleh raksasa Codebot. Tapi dia tidak mau menyerah. Boboiboy tetap berusaha untuk menyelamatkan Ocobot. Sayangnya semua itu percuma. Karena pada akhirnya raksasa Codebot berhasil memakan Ocobot dan memperoleh kuasa teleportasi. Dan raksasa Codebot berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Dan aku, raksasa robot Codebot. Masih untuk makan. Lepaskan adik robot kau coba. Dan itulah alur cerita lengkap Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler. Jadi jika kalian belum menonton video lengkapnya, tonton dulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke intronya. Episode ketiga dimulai dengan suasana yang penuh kesedihan. Boboiboy terlihat murung, tenggelam dalam depresi setelah kehilangan Ocobot yang dimakan oleh Codebot pada episode sebelumnya. Gopal dan Kuali berusaha untuk menenangkan Boboiboy, tapi rasa bersalah dan keputusasaan menyelimuti mereka. Adudu yang biasanya sinis memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Sambil berjalan pergi, dia mendumel dan menyalahkan Boboiboy atas kegagalan mereka. Menurutnya, fusion baru Boboiboy sama sekali tidak berguna dan menjadi alasan mereka tidak bisa menyelamatkan probe. Namun Gopal tidak tinggal diam. Dengan nada sarkastik, dia merosting balik Adudu dan menegaskan bahwa semua kekacauan ini sebenarnya berasal dari keserakahan Adudu itu sendiri. Perdebatan itu memuncak dan membuat Adudu tersinggung dan akhirnya memilih pergi menggunakan gadget teleportasinya.
Di sisi lain, Kuali mulai menyusun rencana. Dia memperhatikan anak panah yang sebelumnya ditembakkan Adudu dan menyadari bahwa benda itu terbuat dari baterai. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menggunakan komputer untuk melacak reaktor kilang itu. Ide cemerlang muncul di benaknya. Mereka bisa melemahkan Codebot dengan memanfaatkan reaktor tersebut. Sementara itu, Adudu berhasil membuntuti raksasa Codebot. Dia menemukan bahwa robot itu memakan baterai untuk mengumpulkan energi yang cukup besar agar dapat membuka teleportasi ke planet Machina. Di tempat lain, Boboiboy dan timnya tiba di lokasi reaktor. Kemudian, Kuali menjelaskan rencananya. Dia bilang mereka akan memancing Codebot untuk mendekati reaktor tersebut, lalu meledakkan reaktor tersebut untuk mengalahkannya. Namun, rencana ini memerlukan pengorbanan besar. Kuali meminta Gopal untuk memancing perhatian Codebot dan membawanya ke reaktor. Kemudian Boboiboy menggunakan kekuatan fusion gentar untuk memukul kontrol reaktor tersebut, mentransfer sebagian energi yang dia serap sebelumnya. Ia menghidupkan kembali reaktor tersebut dan terungkap bahwa kekuatan sejati fusion gentar adalah kemampuannya menyerap energi dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, mirip seperti baterai. I'm the one who will shake the hearts of our enemies, and... Mereka bertiga pun sangat senang karena akhirnya Boboiboy gentar bisa mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Gopal pun melancarkan aksinya. Dia menarik perhatian Codebot dengan segala cara, bahkan berpura-pura menjadi baterai. Taktik ini pun berhasil dan Codebot mulai mengejarnya. Namun Gopal terpojok ketika Codebot bergerak lebih cepat daripada dirinya dan dia kehilangan arah menuju reaktor. Di saat genting, Adudu muncul untuk membantu Gopal. Dengan kecerdikannya, Adudu memperlambat Codebot dan menunjukkan jalan kepada Gopal. Mereka akhirnya berhasil memancing Codebot ke ruangan reaktor. Tetapi, energi reaktor belum penuh untuk menghasilkan ledakan yang cukup besar. Mereka terpaksa harus mengulur waktu. Ketika energi reaktor hampir penuh, gravitasi di ruangan tersebut menjadi tidak stabil, membuat semua orang melayang di udara. Di tengah kekacauan ini, Boboiboy tidak henti-hentinya menyerang Codebot. Usahanya membuahkan hasil. Joe dan Probe berhasil dilepaskan dari tubuh Codebot. Namun, saat Boboiboy mencoba menyelamatkan Ocobot, situasi berubah drastis. Codebot menggunakan energi reaktor dan energi Boboiboy untuk meningkatkan kekuatannya. Rencana Kuali berubah menjadi bencana. Reaktor menjadi sumber energi yang besar yang membuat Codebot bisa membuka portal ke planet Machina. Meski Codebot berhasil membuat portal, Boboiboy tidak menyerah. Dia tidak ingin kehilangan Ocobot lagi. Dengan tekad yang kuat, Boboiboy melompat ke dalam portal tersebut untuk mengejar Codebot. Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga kali ini ditutup dengan adegan penuh ketegangan. Memperlihatkan Boboiboy yang memasuki portal, meninggalkan teman-temannya yang hanya bisa memandang dengan cemas. Dan itulah alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video kali ini. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw.
air panas? Mandi, pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra! Tak strong, weh. Pakai pad Techno Breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Gentar dan Boboiboy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong, weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Apa ni? Tengok ni! Tukul Gentar! Kuasa juangmu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Gentar! Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Kuasa Elemental! Masa untuk menjadi adiwira dengan Boboiboy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boboiboy Blaze! Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boboiboy Watch. Dapatkan Boboiboy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Tembakan Sori Bandori! Sekarang... Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat. Kemarin Monster secara resmi merilis episode pertama dari Boboiboy Galaxy Gentar. Dan pada video kali ini Bang Not akan membuat sebuah gebrakan baru, yang mana Bang Not akan membuat video pembahasan lengkap tentang Boboiboy Galaxy Gentar episode pertama ini. Sebelum melanjutkan, Bang Not peringatkan kalau video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi, jika kalian belum nonton episode pertama Boboiboy Galaxy Gentar, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Dan sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten Boboiboy, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya agar Bang Not lebih semangat membuat video pembahasan selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja ke intronya. Untuk awalan, Bang Not akan sedikit menceritakan ulang kisah atau alur dari episode pertama kali ini. Pada awal episode diperlihatkan Adudu dan Probe yang sedang dikejar-kejar oleh entitas yang tidak dikenal. Tapi karena Probe yang lambat, Probe akhirnya tertangkap oleh entitas tersebut. Jika kalian penasaran siapa yang menangkap Probe tersebut, dia akan disepil identitasnya seiring dengan alur ceritanya. Cepat bro, laju lagi. Lambatlah kau ni. Setelahnya diperlihatkan Boboiboy yang gundah gulana memikirkan situasi sebelumnya yang terjadi di planet Windara. Rasa gundah gulana tersebut tidak lepas dari bagaimana Boboiboy yang tidak bisa mengendalikan kuasa Windara atau tahap ketiga dari angin. Dengan Boboiboy yang tidak berhasil mengendalikan kuasa beliung, dia khawatir situasi yang terjadi pada Boboiboy Galaxy Windara akan terulang kembali kepada teman-temannya. Tapi Gopal berhasil menenangkan Boboiboy dengan mengatakan kalau dirinya akan bisa mengendalikan kuasa Nova tersebut. Dan ya, akhirnya Boboiboy bisa sedikit tenang setelah mendapat pencerahan dari Gopal. Kemudian mereka berdua dipanggil oleh Feng untuk berkumpul. Boboiboy, Gopal, ke deck sekarang. Setelah berkumpul, Feng mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di planet Volcania. Setelah sampai di planet Volcania, Papa Zola selaku kapten dari regu tersebut menjelaskan kepada rekan setimnya kalau ini adalah misi terakhir mereka.
Alasan kenapa ini menjadi misi terakhir mereka adalah karena Papa Zola resign dari jabatannya. Setelah menjadi seorang kapten, Papa Zola merasa kalau ia sangat jarang untuk bisa bertemu dengan keluarganya, yang membuat dirinya kangen dengan keluarga-keluarganya yang ada di rumah. Dan itulah alasan kenapa Papa Zola memilih untuk resign dari jabatannya. Dan untungnya Boboiboy dan teman-temannya setuju ataupun menerima alasan dari resignnya Papa Zola sebagai kapten dari mereka. Terima kasih Kapten Papa. Tidak lama setelah itu terdengar suara SOS atau permintaan tolong dari planet Machina. Tepatnya pada salah satu asteroid dalam orbit cincin planet Machina. Permintaan minta tolong itu dikhususkan untuk memanggil Boboiboy seorang. Setelah diskusi yang singkat, Papa Zola memerintahkan Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot untuk berpisah dari regu mereka dan menuju ke tempat permintaan bantuan tersebut. Sedangkan untuk Papa Zola, Ying, Yaya, dan Feng akan melanjut perjalanan mereka ke planet Volcania. Ada sebuah asteroid di planet Machina. Isyarat tu datang dari sebuah kilat robot lama. Mak panggil kita. Panggil Boboiboy. Setelahnya, Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot berhasil sampai ke tempat tersebut dengan memanfaatkan skill teleportasi milik Ochobot. Dan setelah sampai di tempat tersebut, mereka mendapati kalau tempat tersebut sudah lama ditinggalkan. Anehnya, pasokan oksigen pada tempat tersebut ternyata masih tersedia, sedangkan untuk daya listrik dan gaya gravitasi sudah tidak ada. Setelahnya, mereka menjelajahi tempat tersebut dengan bantuan Ochobot untuk menerangi jalan. Tujuan dari mereka adalah mencari seseorang yang meminta pertolongan itu. Dalam proses mencari orang yang meminta pertolongan, mereka berempat bertemu dengan salah satu robot yang masih berfungsi di tempat tersebut. Nama dari robot tersebut adalah Joe, yang merupakan robot seller yang bertujuan untuk menawarkan robot-robot yang sebelumnya dijual di tempat tersebut. Dengan bantuan Joe, mereka berhasil menemukan tempat untuk menghidupkan daya listrik dan gaya gravitasi di tempat tersebut. Dan setelah saklarnya dinyalakan, gaya gravitasi dan daya listrik akhirnya kembali beroperasi. Tapi anehnya, setelah daya listrik dan gaya gravitasi dihidupkan, ada suara aneh, yaitu suara orang yang meminta tolong. Dan suara tersebut berasal dari ventilasi udara yang ada pada ruangan itu. Karena sistem yang sudah diatur pada tubuh Joe, ia secara spontan mendekati suara tersebut. Menurut Joe, bisa saja orang yang meminta tolong tersebut adalah orang yang mau diarahkan jalan untuk membeli robot-robot yang ia tawarkan. Tapi sayangnya dia salah besar. Orang tersebut bukanlah orang yang mau membeli robot yang Joe tawarkan, melainkan Probe yang langsung memakan Joe di tempat. Bukan, tolong masuk dalam perut aku. Melihat situasi yang sangat mengerikan itu, Boboiboy dan teman-teman kaget seketika dan lari tunggang langgang. Setelah berlari cukup lama, mereka bertemu dengan jalan buntu, dan dengan kemampuan Gopal, dia merubah jalan buntu tersebut menjadi biskuit agar bisa dilewati. Di balik dinding tersebut terdapat ruangan besar yang terdapat banyak sekali robot di dalamnya. Dan dengan ide Gopal, mereka berempat pun berkamuflase agar mirip seperti robot-robot yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Gopal, yang seperti kita ketahui seperti apa tubuhnya yang sangat tidak serasi dengan robot yang ada di sekitarnya, diketahui oleh Probe. Tapi tak kehabisan akal, Gopal berusaha meyakinkan Probe kalau dirinya bukan manusia, melainkan robot dengan cara menari. Dan tololnya, Gopal malah memberitahukan posisi teman-temannya yang sedang berkamuflase agar ikut menari bersamanya. Dan akhirnya mereka berempat pun kompak menari bersama untuk meyakinkan Probe kalau mereka adalah robot. Tapi sayangnya tindakan Gopal dan teman-temannya itu merupakan kesalahan besar, karena Probe sendiri memang tidak suka dengan manusia, melainkan dia hanya memakan robot, sehingga tindakan yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada gunanya. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan robot. Tanpa peringatan, Probe langsung menangkap Gopal dan Kuali yang memaksa Boboiboy untuk berpecah menjadi dua. Kuasa elemental yang dipilih oleh Boboiboy adalah Gempa dan Halilintar,
Dengan kedua kombinasi elemental tersebut, Boboiboy berhasil memotong tangan yang mengikat Gopal dan Kuali. Tapi sayangnya hal tersebut tidak begitu berguna, karena setelahnya Proof langsung menyatukan kembali tangan yang sudah terpotong tersebut. Dan tanpa pilihan lain, Boboiboy akhirnya melakukan fusion dari kedua elemental tersebut dan menghasilkan fusion baru, yaitu Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar. Setelah berhasil bersatu dan menjadi fusion Gentar, Boboiboy kembali menantang Proof untuk melanjutkan pertarungannya. Tapi anehnya selama pertarungan, Boboiboy tidak bisa menampilkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bahkan Boboiboy sendiri dibuat bingung oleh situasi yang tengah terjadi tersebut. Karena hal tersebut, Boboiboy berhasil dipojokkan oleh Proof. Tapi tiba-tiba datang Adudu yang membantu Boboiboy. Adudu menembakkan anak panah yang membuat Proof tidak bisa bergerak untuk sesaat. Alhasil, mereka memiliki kesempatan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah sampai di ruangan yang cukup aman, Adudu menceritakan kalau dirinya lah yang mengirimkan sinyal SOS kepada Boboiboy. Tujuan Adudu meminta bantuan kepada Boboiboy adalah untuk menyelamatkan Proof dari entitas misterius yang sebelumnya memakannya. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Aku perlukan bantuan kau, Boboiboy. Dan itulah akhir dari Boboiboy Galaksi Gentar episode pertama. Halo semua, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi episode kedua. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Dan disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi jika kalian masih belum menonton Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua dimulai dengan Adudu yang flashback ke 1 minggu yang lalu, di saat dia berhasil menemukan microchip yang sudah dia cari-cari selama ini. Kemudian dirinya teralihkan dengan kotak besi yang ada pada ruangan tersebut. Kotak besi tersebut cukup menarik perhatian Adudu karena diikat oleh sekumpulan rantai yang mengikatnya. Karena rasa penasaran dan ketamakan yang sudah menguasai pikirannya, Adudu memilih untuk menghancurkan rantai yang mengikat kotak besi tersebut. Tapi apesnya, Adudu malah membebaskan entitas yang akan menjadi villain utama pada serial Boboiboy Galaksi Gentar kali ini. Kira-kira siapakah dia? Microchip yang aku cari-cari. Tipe siapa tu? Mestilah kita tamat. Setelahnya, Adudu memohon kepada Boboiboy dan kawan-kawan untuk membantunya menyelamatkan Proof. Tapi Gopal bersikeras untuk tidak membantu Adudu, karena dia yakin Adudulah biang kerok dari semua ini. Tapi tidak dengan Boboiboy, dirinya dengan sukarela akan membantu Adudu, karena dulu mereka juga sempat bekerja sama untuk sama-sama membantu Proof. Bagi kalian yang sudah menonton Boboiboy dari zaman dulu, pasti tidak asing dengan nama tim Bubadi Baku. Ya, tim itulah yang Boboiboy maksud pernah bekerja sama dengan Adudu. Dan lucunya mereka bertiga malah sempat-sempatnya melakukan karaoke. Setelah selesai karaokean, Gopal pun setuju untuk membantu Adudu menyelamatkan Proof. Dengan syarat ini adalah kali terakhir dirinya akan membantu. Dan selanjutnya Gopal meminta Adudu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tim Bubadi Baku. Tak lama kemudian, akhirnya Proof menemukan tempat persembunyian mereka dan menghancurkan pintu untuk bisa masuk ke dalamnya. Boboiboy dan Adudu berusaha menahan Proof, akan tetapi mereka dibuat pingsan dengan satu pukulannya. Tapi Kuali berhasil membuat Proof tergelincir dengan minyak yang dia lemparkan. Mereka pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hai, aku dah sampai.
Kita lari dulu, Boboiboy. Lepaskan abang! Dalam proses melarikan diri, Boboiboy bersikeras untuk bertarung dengan robot tersebut. Adudu pun bertanya, kenapa mereka harus melarikan diri kalau ada Boboiboy di sini. Dan dengan terpaksa Gopal menjelaskan kalau Boboiboy gentar ini tidak memiliki kuasa sama sekali. Alhasil Adudu kaget dengan ucapan Gopal tersebut. Meskipun sempat shock untuk sesaat, Adudu berhasil membuat momentum agar mereka bisa melarikan diri dengan cara membuat Probe tidak bisa bergerak untuk sesaat. Tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa. Jadilah hampa. Untungnya, Kuali berhasil menemukan jalan tersembunyi di balik dinding dan memberikan waktu untuk mereka bersembunyi dan bernafas. Dan di saat bersembunyi, Adudu menjelaskan kalau tujuan robot tersebut adalah untuk memakan Ochobot. Maka dari itu, dia selalu mengejar-ngejar mereka. Dan jika dia berhasil memakan Ochobot, dia akan memperoleh kuasa teleportasi milik Ochobot. Masuk ke sini, cepat. Raksasa tu nak makan Ochobot. Sama macam dia makan Probe. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Tak lama berselang, Probe akhirnya berhasil mendekati mereka dan berada tepat di balik dinding itu. Tapi tololnya, Boboiboy malah mengetok-ngetok dinding tersebut dengan palunya dan membuat Probe mengetahui posisi mereka. Alhasil, Probe berhasil menjebol tembok tersebut dan menemukan tempat persembunyian mereka. Cepat. Oi, cepat. Marilah cari nahas! Oi, kau ni kenapa? Itu pun korang. Selama pelarian, Adudu dan Kuali berhasil memperlambat pergerakan Probe. Tapi mereka dipertemukan dengan masalah baru, yang mana jalan di depan mereka ternyata buntu. Untungnya, Adudu melihat adanya ventilasi udara yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Oh, lada hitam. Mataku. Ikut atas ni. Di sisi lain, tepatnya di planet Volcania, Papa Zola dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan Roktaroka. Mereka pun bertanya kepada Roktaroka, apakah benar kalau yang ada di foto itu merupakan dirinya. Tapi Roktaroka menyangkal kalau itu bukanlah dirinya, melainkan Tuktaroka, yang merupakan kakek dari Roktaroka saat masih muda. Dan Tuktaroka tidak ada di planet Volcania, melainkan ada di kampung halamannya, yaitu planet Baraju. Yang ni bukan Rotaroka. Ini Tuktaroka. Atuk Rotaroka. Ni dekat planet Baraju. Sedangkan di sisi Boboiboy, mereka berhasil sampai ke tempat yang diceritakan oleh Adudu pada awal episode kedua. Ternyata rencana B yang Adudu maksud sebelumnya adalah memasukkan kembali robot yang memakan Probe ke dalam kotak besi yang sebelumnya mengurungnya dengan memanfaatkan Ochobot sebagai umpan. Tapi ide tersebut memperoleh pertentangan dari Boboiboy. Tapi Ochobot tidak mempermasalahkan ide Adudu itu. Yang alhasil, Boboiboy pun ikut menyetujuinya. Kita cuma perlu gunakan kau untuk umpan raksasa masuk dalam tu. Kau ingat Ochobot tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Setelah mengecek ke sekitar, Ochobot berhasil memperbaiki mesin yang ada di ruangan itu dan secara tidak sengaja bisa mengakses rekaman CCTV 1 minggu yang lalu dan berhasil mengungkap kebohongan Adudu sebelumnya serta menemukan fakta baru kalau entitas yang memakan Probe adalah Power Spera yang entah kenapa dikurung dalam kotak besi tersebut. Karena rantai mengikat kotak besi sebelumnya dipotong, membuat Power Spera tersebut berhasil keluar dan membuat Adudu dan Probe ketakutan. Mereka berdua memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, dalam proses melarikan diri, Probe tertangkap dan membawa kita kepada momen yang ditunjukkan pada awal episode pertama, di mana
probe berhasil dimakan oleh Power Spera itu. Ini sepertinya rekaman CCTV di dalam ruangan ini. Tapi siapa pula yang berdua ni? Ternyata identitas dari Power Spera tersebut adalah kode bot. Dia menjadi seperti itu karena terjangkit oleh virus dan membuatnya mengamuk. Tapi robot-robot di planet Machina berhasil menangkap dan mengurung kode bot di dalam suatu kotak besi. Akhirnya, kilang robot tersebut dikosongkan untuk tujuan dijadikan sebagai penjara bagi kode bot. Kod maklumat dalam sistem ni, kod bot ni dijangkiti virus dan mula mengganas. Mereka berjaya perangkap raksasa dalam peti besi itu. Tak lama berselang, raksasa kode bot menemukan posisi mereka dan berhasil menangkap Ochobot. Karena Ochobot tertangkap, Boboiboy mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi dia berhasil dipukul mundur oleh raksasa kode bot. Tapi dia tidak mau menyerah. Boboiboy tetap berusaha untuk menyelamatkan Ochobot. Sayangnya semua itu percuma. Karena pada akhirnya raksasa kode bot berhasil memakan Ochobot dan memperoleh kuasa teleportasi. Dan raksasa kode bot berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Dan aku, raksasa robot Kodbot! Masih untuk makan! Lepaskan adik robot kau coba! Dan itulah alur cerita lengkap Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler. Jadi jika kalian belum menonton video lengkapnya, tonton dulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke intronya. Episode ketiga dimulai dengan suasana yang penuh kesedihan. Boboiboy terlihat murung, tenggelam dalam depresi setelah kehilangan Ochobot yang dimakan oleh Kodebot pada episode sebelumnya. Gopal dan Kuali berusaha untuk menenangkan Boboiboy, tapi rasa bersalah dan keputusasaan menyelimuti mereka. Adudu yang biasanya sinis memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Sambil berjalan pergi, dia mendumel dan menyalahkan Boboiboy atas kegagalan mereka. Menurutnya, fusion baru Boboiboy sama sekali tidak berguna dan menjadi alasan mereka tidak bisa menyelamatkan Probe. Namun Gopal tidak tinggal diam. Dengan nada sarkastik, dia merosting balik Adudu dan menegaskan bahwa semua kekacauan ini sebenarnya berasal dari keserakahan Adudu itu sendiri. Perdebatan itu memuncak dan membuat Adudu tersinggung dan akhirnya memilih pergi menggunakan gadget teleportasinya. Di sisi lain, Kuali mulai menyusun rencana. Dia memperhatikan anak panah yang sebelumnya ditembakkan Adudu dan menyadari bahwa benda itu terbuat dari baterai. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menggunakan komputer untuk melacak reaktor kilang itu. Ide cemerlang muncul di benaknya. Mereka bisa melemahkan Kodebot dengan memanfaatkan reaktor tersebut. Sementara itu, Adudu berhasil membuntuti raksasa Kodebot. Dia menemukan bahwa robot itu memakan baterai untuk mengumpulkan energi yang cukup besar agar dapat membuka teleportasi ke planet Machina. Di tempat lain, Boboiboy dan timnya tiba di lokasi reaktor. Kemudian Kuali menjelaskan rencananya. Dia bilang mereka akan memancing Kodebot untuk mendekati reaktor tersebut, lalu meledakkan reaktor tersebut untuk mengalahkannya. Namun, rencana ini memerlukan pengorbanan besar. Kuali meminta Gopal untuk memancing perhatian Kodebot dan membawanya ke reaktor.
Kemudian Boboiboy menggunakan kekuatan fusion gentar untuk memukul kontrol reaktor tersebut, mentransfer sebagian energi yang dia serap sebelumnya. Ia menghidupkan kembali reaktor tersebut dan terungkap bahwa kekuatan sejati fusion gentar adalah kemampuannya menyerap energi dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, mirip seperti baterai. I'm the one who will shake the hearts of our enemies and... Mereka bertiga pun sangat senang karena akhirnya Boboiboy Gentar bisa mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Gopal pun melancarkan aksinya. Dia menarik perhatian Codebot dengan segala cara, bahkan berpura-pura menjadi baterai. Taktik ini pun berhasil dan Codebot mulai mengejarnya. Namun Gopal terpojok ketika Codebot bergerak lebih cepat daripada dirinya dan dia kehilangan arah menuju reaktor. Di saat genting, Adudu muncul untuk membantu Gopal. Dengan kecerdikannya, Adudu memperlambat Codebot dan menunjukkan jalan kepada Gopal. Mereka akhirnya berhasil memancing Codebot ke ruangan reaktor. Tetapi, energi reaktor belum penuh untuk menghasilkan ledakan yang cukup besar. Mereka terpaksa harus mengulur waktu. Ketika energi reaktor hampir penuh, gravitasi di ruangan tersebut menjadi tidak stabil, membuat semua orang melayang di udara. Di tengah kekacauan ini, Boboiboy tidak henti-hentinya menyerang Codebot. Usahanya membuahkan hasil. Joe dan Probe berhasil dilepaskan dari tubuh Codebot. Namun saat Boboiboy mencoba menyelamatkan Ochobot, situasi berubah drastis. Codebot menggunakan energi reaktor dan energi Boboiboy untuk meningkatkan kekuatannya. Rencana Kuali berubah menjadi bencana. Reaktor menjadi sumber energi yang besar yang membuat Codebot bisa membuka portal ke planet Machina. Meski Codebot berhasil membuat portal, Boboiboy tidak menyerah. Dia tidak ingin kehilangan Ochobot lagi. Dengan tekad yang kuat, Boboiboy melompat ke dalam portal tersebut untuk mengejar Codebot. Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga kali ini ditutup dengan adegan penuh ketegangan. Memperlihatkan Boboiboy yang memasuki portal, meninggalkan teman-temannya yang hanya bisa memandang dengan cemas. Dan itulah alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video kali ini. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garpu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra! Tak strong weh. Pakai pad Techno Breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Gentar dan Boboiboy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbang kau. Berhenti Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah
adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Apa ni? Tengok ni, Tukul Gentar. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Bobo Boy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Bobo Boy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Tembakan Sori Borduri. Sekarang Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat. Kemarin Monster secara resmi merilis episode pertama dari Bobo Boy Galaxy Gentar. Dan pada video kali ini Bang Not akan membuat sebuah gebrakan baru, yang mana Bang Not akan membuat video pembahasan lengkap tentang Bobo Boy Galaxy Gentar episode pertama ini. Sebelum melanjutkan, Bang Not peringatkan kalau video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi, jika kalian belum nonton episode pertama Bobo Boy Galaxy Gentar, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Dan sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten Bobo Boy, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya agar Bang Not lebih semangat membuat video pembahasan selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja ke intronya. Untuk awalan, Bang Not akan sedikit menceritakan ulang kisah atau alur dari episode pertama kali ini. Pada awal episode diperlihatkan Adudu dan Probe yang sedang dikejar-kejar oleh entitas yang tidak dikenal. Tapi karena Probe yang lambat, Probe akhirnya tertangkap oleh entitas tersebut. Jika kalian penasaran siapa yang menangkap Probe tersebut, dia akan disepil identitasnya seiring dengan alur ceritanya. Cepat bro, laju lagi. Lambatlah kau ni. Setelahnya diperlihatkan Bobo Boy yang gundah gulana memikirkan situasi sebelumnya yang terjadi di planet Windara. Rasa gundah gulana tersebut tidak lepas dari bagaimana Bobo Boy yang tidak bisa mengendalikan kuasa Windara atau tahap ketiga dari angin. Dengan Bobo Boy yang tidak berhasil mengendalikan kuasa beliung, dia khawatir situasi yang terjadi pada Bobo Boy Galaxy Windara akan terulang kembali kepada teman-temannya. Tapi Gopal berhasil menenangkan Bobo Boy dengan mengatakan kalau dirinya akan bisa mengendalikan kuasa Nova tersebut. Dan ya, akhirnya Bobo Boy bisa sedikit tenang setelah mendapat pencerahan dari Gopal. Kemudian mereka berdua dipanggil oleh Feng untuk berkumpul. Boy, Gopal, ke deck sekarang. Setelah berkumpul, Feng mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di planet Volcania. Setelah sampai di planet Volcania, Papa Zola selaku kapten dari regu tersebut menjelaskan kepada rekan setimnya kalau ini adalah misi terakhir mereka. Alasan kenapa ini menjadi misi terakhir mereka adalah karena Papa Zola resign dari jabatannya. Setelah menjadi seorang kapten, Papa Zola merasa kalau ia sangat jarang untuk bisa bertemu dengan keluarganya, yang membuat dirinya kangen dengan keluarga-keluarganya yang ada di rumah. Dan itulah alasan kenapa Papa Zola memilih untuk resign dari jabatannya. Dan untungnya Bobo Boy dan teman-temannya setuju ataupun menerima alasan dari resignnya Papa Zola sebagai kapten dari mereka. Terima kasih Kapten Papa. Tidak lama setelah itu terdengar suara SOS atau permintaan tolong dari planet Machina. Tepatnya pada salah satu asteroid dalam orbit cincin planet Machina. Permintaan minta tolong itu dikhususkan untuk memanggil Bobo Boy seorang. Setelah diskusi yang singkat, Papa Zola memerintahkan
Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ocobot untuk berpisah dari regu mereka dan menuju ke tempat permintaan bantuan tersebut. Sedangkan untuk Papa Zola, Ying, Yaya, dan Feng akan melanjut perjalanan mereka ke planet Volcania. Ada sebuah asteroid di planet Mashina. Isyarat tu datang dari sebuah kilat roba lama. Mak panggil kita. Panggil Boboiboy. Setelahnya, Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ocobot berhasil sampai ke tempat tersebut dengan memanfaatkan skill teleportasi milik Ocobot. Dan setelah sampai di tempat tersebut, mereka mendapati kalau tempat tersebut sudah lama ditinggalkan. Anehnya, pasokan oksigen pada tempat tersebut ternyata masih tersedia, sedangkan untuk daya listrik dan gaya gravitasi sudah tidak ada. Setelahnya, mereka menjelajahi tempat tersebut dengan bantuan Ocobot untuk menerangi jalan. Tujuan dari mereka adalah mencari seseorang yang meminta pertolongan itu. Dalam proses mencari orang yang meminta pertolongan, mereka berempat bertemu dengan salah satu robot yang masih berfungsi di tempat tersebut. Nama dari robot tersebut adalah Joe, yang merupakan robot seller yang bertujuan untuk menawarkan robot-robot yang sebelumnya dijual di tempat tersebut. Dengan bantuan Joe, mereka berhasil menemukan tempat untuk menghidupkan daya listrik dan gaya gravitasi di tempat tersebut. Dan setelah saklarnya dinyalakan, gaya gravitasi dan daya listrik akhirnya kembali beroperasi. Tapi anehnya, setelah daya listrik dan gaya gravitasi dihidupkan, ada suara aneh, yaitu suara orang yang meminta tolong. Dan suara tersebut berasal dari ventilasi udara yang ada pada ruangan itu. Karena sistem yang sudah diatur pada tubuh Joe, ia secara spontan mendekati suara tersebut. Menurut Joe, bisa saja orang yang meminta tolong tersebut adalah orang yang mau diarahkan jalan untuk membeli robot-robot yang ia tawarkan. Tapi sayangnya dia salah besar. Orang tersebut bukanlah orang yang mau membeli robot yang Joe tawarkan, melainkan Probe yang langsung memakan Joe di tempat. Bukan, tolong masuk dalam badan aku. Melihat situasi yang sangat mengerikan itu, Boboiboy dan teman-teman kaget seketika dan lari tunggang langgang. Setelah berlari cukup lama, mereka bertemu dengan jalan buntu, dan dengan kemampuan Gopal, dia merubah jalan buntu tersebut menjadi biskuit agar bisa dilewati. Di balik dinding tersebut terdapat ruangan besar yang terdapat banyak sekali robot di dalamnya. Dan dengan ide Gopal, mereka berempat pun berkamuflase agar mirip seperti robot-robot yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Gopal, yang seperti kita ketahui seperti apa tubuhnya yang sangat tidak serasi dengan robot yang ada di sekitarnya, diketahui oleh Probe. Tapi tak kehabisan akal, Gopal berusaha meyakinkan Probe kalau dirinya bukan manusia, melainkan robot dengan cara menari. Dan tololnya, Gopal malah memberitahukan posisi teman-temannya yang sedang berkamuflase agar ikut menari bersamanya. Dan akhirnya mereka berempat pun kompak menari bersama untuk meyakinkan Probe kalau mereka adalah robot. Tapi sayangnya tindakan Gopal dan teman-temannya itu merupakan kesalahan besar, karena Probe sendiri memang tidak suka dengan manusia, melainkan dia hanya memakan robot, sehingga tindakan yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada gunanya. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan robot. Tanpa peringatan, Probe langsung menangkap Gopal dan Kuali yang memaksa Boboiboy untuk berpecah menjadi dua. Kuasa elemental yang dipilih oleh Boboiboy adalah Gempa dan Halilintar. Dengan kedua kombinasi elemental tersebut, Boboiboy berhasil memotong tangan yang mengikat Gopal dan Kuali. Tapi sayangnya hal tersebut tidak begitu berguna, karena setelahnya Probe langsung menyatukan kembali tangan yang sudah terpotong tersebut. Dan tanpa pilihan lain, Boboiboy akhirnya melakukan fusion dari kedua elemental tersebut dan menghasilkan fusion baru, yaitu Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar. Setelah berhasil bersatu dan menjadi fusion Gentar, Boboiboy kembali menantang Probe untuk melanjutkan pertarungannya. Tapi anehnya, selama pertarungan, Boboiboy tidak bisa menampilkan kekuatannya yang sesungguhnya.
Bahkan Boboiboy sendiri dibuat bingung oleh situasi yang tengah terjadi tersebut. Karena hal tersebut, Boboiboy berhasil dipojokkan oleh Proof. Tapi tiba-tiba datang Adudu yang membantu Boboiboy. Adudu menembakkan anak panah yang membuat Proof tidak bisa bergerak untuk sesaat. Alhasil, mereka memiliki kesempatan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah sampai di ruangan yang cukup aman, Adudu menceritakan kalau dirinya lah yang mengirimkan sinyal SOS kepada Boboiboy. Tujuan Adudu meminta bantuan kepada Boboiboy adalah untuk menyelamatkan Proof dari entitas misterius yang sebelumnya memakannya. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Aku perlukan bantuan kau, Boboiboy. Dan itulah akhir dari Boboiboy Galaksi Gentar episode pertama. Halo semua, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi episode kedua. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Dan disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi, jika kalian masih belum menonton Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua dimulai dengan Adudu yang flashback ke 1 minggu yang lalu, di saat dia berhasil menemukan microchip yang sudah dia cari-cari selama ini. Kemudian dirinya teralihkan dengan kotak besi yang ada pada ruangan tersebut. Kotak besi tersebut cukup menarik perhatian Adudu karena diikat oleh sekumpulan rantai yang mengikatnya. Karena rasa penasaran dan ketamakan yang sudah menguasai pikirannya, Adudu memilih untuk menghancurkan rantai yang mengikat kotak besi tersebut. Tapi apesnya, Adudu malah membebaskan entitas yang akan menjadi villain utama pada serial Boboiboy Galaksi Gentar kali ini. Kira-kira siapakah dia? Microchip yang aku cari-cari. Tiba siapa tu? Mestilah kita tamak. Setelahnya, Adudu memohon kepada Boboiboy dan kawan-kawan untuk membantunya menyelamatkan Proof. Tapi Gopal bersikeras untuk tidak membantu Adudu, karena dia yakin Adudulah biang kerok dari semua ini. Tapi tidak dengan Boboiboy, dirinya dengan sukarela akan membantu Adudu, karena dulu mereka juga sempat bekerja sama untuk sama-sama membantu Proof. Bagi kalian yang sudah menonton Boboiboy dari zaman dulu, pasti tidak asing dengan nama tim Bubadi Baku. Ya, tim itulah yang Boboiboy maksud pernah bekerja sama dengan Adudu. Dan lucunya mereka bertiga malah sempat-sempatnya melakukan karaoke. Setelah selesai karaokean, Gopal pun setuju untuk membantu Adudu menyelamatkan Proof. Dengan syarat ini adalah kali terakhir dirinya akan membantu. Dan selanjutnya Gopal meminta Adudu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tim Bubadi Baku. Tak lama kemudian, akhirnya Proof menemukan tempat persembunyian mereka dan menghancurkan pintu untuk bisa masuk ke dalamnya. Boboiboy dan Adudu berusaha menahan Proof, akan tetapi mereka dibuat pingsan dengan satu pukulannya. Tapi Kuali berhasil membuat Proof tergelincir dengan minyak yang dia lemparkan. Mereka pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hai, aku dah sampai. Kita lari dulu, Boboiboy. Lepaskan abang. Dalam proses melarikan diri, Boboiboy bersikeras untuk bertarung dengan robot tersebut. Adudu pun bertanya, kenapa mereka harus melarikan diri kalau ada Boboiboy di sini. Dan dengan terpaksa Gopal menjelaskan kalau Boboiboy Gentar ini tidak memiliki kuasa sama sekali. Alhasil Adudu kaget dengan ucapan Gopal tersebut. Meskipun sempat shock untuk sesaat, Adudu berhasil membuat momentum agar mereka bisa melarikan diri dengan cara membuat Proof
tidak bisa bergerak untuk sesaat. Tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa, jadilah hampa. Untungnya, Kuali berhasil menemukan jalan tersembunyi di balik dinding dan memberikan waktu untuk mereka bersembunyi dan bernafas. Dan di saat bersembunyi, Adudu menjelaskan kalau tujuan robot tersebut adalah untuk memakan Ochobot. Maka dari itu, dia selalu mengejar-ngejar mereka. Dan jika dia berhasil memakan Ochobot, dia akan memperoleh kuasa teleportasi milik Ochobot. Masuk ke sini, cepat! Raksasa tu nak makan Ochobot. Sama macam dia makan Probe. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Tak lama berselang, Probe akhirnya berhasil mendekati mereka dan berada tepat di balik dinding itu. Tapi tololnya, Boboiboy malah mengetok-ngetok dinding tersebut dengan palunya dan membuat Probe mengetahui posisi mereka. Alhasil, Probe berhasil menjebol tembok tersebut dan menemukan tempat persembunyian mereka. Cepat! Oi, cepat! Marilah cari nahas. Kau ni kenapa? Itu pun korang! Selama pelarian, Adudu dan Kuali berhasil memperlambat pergerakan Probe. Tapi mereka dipertemukan dengan masalah baru, yang mana jalan di depan mereka ternyata buntu. Untungnya, Adudu melihat adanya ventilasi udara yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Oh, lada hitam! Ikut atas ni. Di sisi lain, tepatnya di planet Volcania, Papa Zola dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan Roktaroka. Mereka pun bertanya kepada Roktaroka, apakah benar kalau yang ada di foto itu merupakan dirinya. Tapi Roktaroka menyangkal kalau itu bukanlah dirinya, melainkan Tuktaroka, yang merupakan kakek dari Roktaroka saat masih muda. Dan Tuktaroka tidak ada di planet Volcania, melainkan ada di kampung halamannya, yaitu planet Baraju. Yang ni bukan Rotaroka. Ini Tuktaroka. Atuk Rotaroka. Ni dekat planet Baraju. Sedangkan di sisi Boboiboy, mereka berhasil sampai ke tempat yang diceritakan oleh Adudu pada awal episode kedua. Ternyata rencana B yang Adudu maksud sebelumnya adalah memasukkan kembali robot yang memakan Probe ke dalam kotak besi yang sebelumnya mengurungnya dengan memanfaatkan Ochobot sebagai umpan. Tapi ide tersebut memperoleh pertentangan dari Boboiboy. Tapi Ochobot tidak mempermasalahkan ide Adudu itu. Yang alhasil, Boboiboy pun ikut menyetujuinya. Kita cuma perlu gunakan kau untuk umpan raksasa masuk dalam tu. Kau ingat Ochobot tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Setelah mengecek ke sekitar, Ochobot berhasil memperbaiki mesin yang ada di ruangan itu dan secara tidak sengaja bisa mengakses rekaman CCTV 1 minggu yang lalu dan berhasil mengungkap kebohongan Adudu sebelumnya serta menemukan fakta baru kalau entitas yang memakan Probe adalah Power Spera yang entah kenapa dikurung dalam kotak besi tersebut. Karena rantai mengikat kotak besi sebelumnya dipotong, membuat Power Spera tersebut berhasil keluar dan membuat Adudu dan Probe ketakutan. Mereka berdua memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, dalam proses melarikan diri, Probe tertangkap dan membawa kita kepada momen yang ditunjukkan pada awal episode pertama, di mana Probe berhasil dimakan oleh Power Spera itu. Ini sepertinya rekaman CCTV di dalam ruangan ini. Tapi siapa pula yang berdua ni? Ternyata identitas dari Power Spera tersebut adalah Codebot. Dia menjadi seperti itu karena terjangkit oleh virus dan membuatnya mengamuk. Tapi robot-robot di planet Machina berhasil menangkap dan mengurung Codebot di dalam suatu kotak besi. Akhirnya, kilang robot tersebut dikosongkan untuk tujuan dijadikan sebagai penjara bagi Codebot.
Ikut maklumat dalam sistem ni, Godbot ni dijangkiti virus dan mula mengganas. Mereka berjaya perangkap raksasa dalam peti besi itu. Tak lama berselang, raksasa Kodebot menemukan posisi mereka dan berhasil menangkap Ochobot. Karena Ochobot tertangkap, Boboiboy mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi dia berhasil dipukul mundur oleh raksasa Kodebot. Tapi dia tidak mau menyerah. Boboiboy tetap berusaha untuk menyelamatkan Ochobot. Sayangnya semua itu percuma. Karena pada akhirnya raksasa Kodebot berhasil memakan Ochobot dan memperoleh kuasa teleportasi. Dan raksasa Kodebot berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Dan aku, raksasa robot Godbot. Masih untuk makan. Lepaskan adik robot kau coba. Dan itulah alur cerita lengkap Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler. Jadi jika kalian belum menonton video lengkapnya, tonton dulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke intronya. Episode ketiga dimulai dengan suasana yang penuh kesedihan. Boboiboy terlihat murung, tenggelam dalam depresi setelah kehilangan Ochobot yang dimakan oleh Kodebot pada episode sebelumnya. Gopal dan Kuali berusaha untuk menenangkan Boboiboy, tapi rasa bersalah dan keputusasaan menyelimuti mereka. Adudu yang biasanya sinis memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Sambil berjalan pergi, dia mendumel dan menyalahkan Boboiboy atas kegagalan mereka. Menurutnya, fusion baru Boboiboy sama sekali tidak berguna dan menjadi alasan mereka tidak bisa menyelamatkan Probe. Namun Gopal tidak tinggal diam. Dengan nada sarkastik, dia merosting balik Adudu dan menegaskan bahwa semua kekacauan ini sebenarnya berasal dari keserakahan Adudu itu sendiri. Perdebatan itu memuncak dan membuat Adudu tersinggung dan akhirnya memilih pergi menggunakan gadget teleportasinya. Di sisi lain, Kuali mulai menyusun rencana. Dia memperhatikan anak panah yang sebelumnya ditembakkan Adudu dan menyadari bahwa benda itu terbuat dari baterai. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menggunakan komputer untuk melacak reaktor kilang itu. Ide cemerlang muncul di benaknya. Mereka bisa melemahkan Kodebot dengan memanfaatkan reaktor tersebut. Sementara itu, Adudu berhasil membuntuti raksasa Kodebot. Dia menemukan bahwa robot itu memakan baterai untuk mengumpulkan energi yang cukup besar agar dapat membuka teleportasi ke planet Machina. Di tempat lain, Boboiboy dan timnya tiba di lokasi reaktor. Kemudian Kuali menjelaskan rencananya. Dia bilang mereka akan memancing Kodebot untuk mendekati reaktor tersebut, lalu meledakkan reaktor tersebut untuk mengalahkannya. Namun, rencana ini memerlukan pengorbanan besar. Kuali meminta Gopal untuk memancing perhatian Kodebot dan membawanya ke reaktor. Kemudian Boboiboy menggunakan kekuatan fusion gentar untuk memukul kontrol reaktor tersebut, mentransfer sebagian energi yang dia serap sebelumnya. Ia menghidupkan kembali reaktor tersebut dan terungkap bahwa kekuatan sejati fusion gentar adalah kemampuannya menyerap energi dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, mirip seperti baterai. I'm the one who will shake the hearts of our enemies and... Mereka bertiga pun sangat senang karena akhirnya Boboiboy Gentar bisa mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Gopal pun melancarkan aksinya. Dia menarik perhatian Kodebot dengan segala cara, bahkan berpura-pura menjadi baterai. Taktik ini pun berhasil dan Kodebot mulai mengejarnya.
Namun Gopal terpojok ketika Codebot bergerak lebih cepat daripada dirinya dan dia kehilangan arah menuju reaktor. Di saat genting, Adudu muncul untuk membantu Gopal. Dengan kecerdikannya, Adudu memperlambat Codebot dan menunjukkan jalan kepada Gopal. Mereka akhirnya berhasil memancing Codebot ke ruangan reaktor. Tetapi, energi reaktor belum penuh untuk menghasilkan ledakan yang cukup besar. Mereka terpaksa harus mengulur waktu. Ketika energi reaktor hampir penuh, gravitasi di ruangan tersebut menjadi tidak stabil, membuat semua orang melayang di udara. Di tengah kekacauan ini, Boboiboy tidak henti-hentinya menyerang Codebot. Usahanya membuahkan hasil. Joe dan Probe berhasil dilepaskan dari tubuh Codebot. Namun, saat Boboiboy mencoba menyelamatkan Ochobot, situasi berubah drastis. Codebot menggunakan energi reaktor dan energi Boboiboy untuk meningkatkan kekuatannya. Rencana Kuali berubah menjadi bencana. Reaktor menjadi sumber energi yang besar yang membuat Codebot bisa membuka portal ke planet Machina. Meski Codebot berhasil membuat portal, Boboiboy tidak menyerah. Dia tidak ingin kehilangan Ochobot lagi. Dengan tekad yang kuat, Boboiboy melompat ke dalam portal tersebut untuk mengejar Codebot. Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga kali ini ditutup dengan adegan penuh ketegangan. Memperlihatkan Boboiboy yang memasuki portal, meninggalkan teman-temannya yang hanya bisa memandang dengan cemas. Dan itulah alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video kali ini. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasnya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra! Tak strong weh. Pakai pet techno breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Gentar dan Boboiboy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbang kau. Berhenti Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul Gentar. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Kuasa elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boboiboy Watch.
Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boboiboy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boboiboy Watch. Dapatkan Boboiboy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Tembakan Soribon Dori. Sekarang. Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat. Kemarin Monster secara resmi merilis episode pertama dari Boboiboy Galaksi Gentar. Dan pada video kali ini Bang Not akan membuat sebuah gebrakan baru, yang mana Bang Not akan membuat video pembahasan lengkap tentang Boboiboy Galaksi Gentar episode pertama ini. Sebelum melanjutkan, Bang Not peringatkan kalau video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi, jika kalian belum nonton episode pertama Boboiboy Galaksi Gentar, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Dan sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten Boboiboy, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya agar Bang Not lebih semangat membuat video pembahasan selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja ke intronya. Untuk awalan, Bang Not akan sedikit menceritakan ulang kisah atau alur dari episode pertama kali ini. Pada awal episode diperlihatkan Adudu dan Probe yang sedang dikejar-kejar oleh entitas yang tidak dikenal. Tapi karena Probe yang lambat, Probe akhirnya tertangkap oleh entitas tersebut. Jika kalian penasaran siapa yang menangkap Probe tersebut, dia akan disepil identitasnya seiring dengan alur ceritanya. Cepat bro, laju lagi. Lambatlah kau ni. Setelahnya diperlihatkan Boboiboy yang gundah gulana memikirkan situasi sebelumnya yang terjadi di planet Windara. Rasa gundah gulana tersebut tidak lepas dari bagaimana Boboiboy yang tidak bisa mengendalikan kuasa Windara atau tahap ketiga dari angin. Dengan Boboiboy yang tidak berhasil mengendalikan kuasa beliung, dia khawatir situasi yang terjadi pada Boboiboy Galaksi Windara akan terulang kembali kepada teman-temannya. Tapi Gopal berhasil menenangkan Boboiboy dengan mengatakan kalau dirinya akan bisa mengendalikan kuasa Nova tersebut. Dan ya, akhirnya Boboiboy bisa sedikit tenang setelah mendapat pencerahan dari Gopal. Kemudian mereka berdua dipanggil oleh Feng untuk berkumpul. Boboiboy, Gopal, ke deck sekarang. Setelah berkumpul, Feng mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di planet Volcania. Setelah sampai di planet Volcania, Papa Zola selaku kapten dari regu tersebut menjelaskan kepada rekan setimnya kalau ini adalah misi terakhir mereka. Alasan kenapa ini menjadi misi terakhir mereka adalah karena Papa Zola resign dari jabatannya. Setelah menjadi seorang kapten, Papa Zola merasa kalau ia sangat jarang untuk bisa bertemu dengan keluarganya, yang membuat dirinya kangen dengan keluarganya yang ada di rumah. Dan itulah alasan kenapa Papa Zola memilih untuk resign dari jabatannya. Dan untungnya Boboiboy dan teman-temannya setuju ataupun menerima alasan dari resignnya Papa Zola sebagai kapten dari mereka. Terima kasih Kapten Papa. Tidak lama setelah itu terdengar suara SOS atau permintaan tolong dari planet Machina. Tepatnya pada salah satu asteroid dalam orbit cincin planet Machina. Permintaan minta tolong itu dikhususkan untuk memanggil Boboiboy seorang. Setelah diskusi yang singkat, Papa Zola memerintahkan Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot untuk berpisah dari regu mereka dan menuju ke tempat permintaan bantuan tersebut. Sedangkan untuk Papa Zola, Ying, Yaya, dan Feng akan melanjut perjalanan mereka ke planet Volcania. Ada sebuah asteroid di planet Machina. Isyarat tu datang dari sebuah kilat robot lama. Memanggil kita. Panggil Boboiboy. Setelahnya, Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot berhasil sampai ke tempat tersebut dengan memanfaatkan skill teleportasi milik Ochobot. Dan setelah sampai di tempat tersebut, mereka mendapati
kalau tempat tersebut sudah lama ditinggalkan. Anehnya, pasokan oksigen pada tempat tersebut ternyata masih tersedia, sedangkan untuk daya listrik dan gaya gravitasi sudah tidak ada. Setelahnya, mereka menjelajahi tempat tersebut dengan bantuan Ojobot untuk menerangi jalan. Tujuan dari mereka adalah mencari seseorang yang meminta pertolongan itu. Dalam proses mencari orang yang meminta pertolongan, mereka berempat bertemu dengan salah satu robot yang masih berfungsi di tempat tersebut. Nama dari robot tersebut adalah Joe, yang merupakan robot seller yang bertujuan untuk menawarkan robot-robot yang sebelumnya dijual di tempat tersebut. Dengan bantuan Joe, mereka berhasil menemukan tempat untuk menghidupkan daya listrik dan gaya gravitasi di tempat tersebut. Dan setelah saklarnya dinyalakan, gaya gravitasi dan daya listrik akhirnya kembali beroperasi. Tapi anehnya, setelah daya listrik dan gaya gravitasi dihidupkan, ada suara aneh, yaitu suara orang yang meminta tolong. Dan suara tersebut berasal dari ventilasi udara yang ada pada ruangan itu. Karena sistem yang sudah diatur pada tubuh Joe, ia secara spontan mendekati suara tersebut. Menurut Joe, bisa saja orang yang meminta tolong tersebut adalah orang yang mau diarahkan jalan untuk membeli robot-robot yang ia tawarkan. Tapi sayangnya dia salah besar. Orang tersebut bukanlah orang yang mau membeli robot yang Joe tawarkan, melainkan Probe yang langsung memakan Joe di tempat. Bukan, tolong masuk dalam badan aku. Melihat situasi yang sangat mengerikan itu, Boboiboy dan teman-teman kaget seketika dan lari tunggang langgang. Setelah berlari cukup lama, mereka bertemu dengan jalan buntu, dan dengan kemampuan Gopal, dia merubah jalan buntu tersebut menjadi biskuit agar bisa dilewati. Di balik dinding tersebut terdapat ruangan besar yang terdapat banyak sekali robot di dalamnya. Dan dengan ide Gopal, mereka berempat pun berkamuflase agar mirip seperti robot-robot yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Gopal, yang seperti kita ketahui seperti apa tubuhnya yang sangat tidak serasi dengan robot yang ada di sekitarnya, diketahui oleh Probe. Tapi tak kehabisan akal, Gopal berusaha meyakinkan Probe kalau dirinya bukan manusia, melainkan robot dengan cara menari. Dan tololnya, Gopal malah memberitahukan posisi teman-temannya yang sedang berkamuflase agar ikut menari bersamanya. Dan akhirnya mereka berempat pun kompak menari bersama untuk meyakinkan Probe kalau mereka adalah robot. Tapi sayangnya tindakan Gopal dan teman-temannya itu merupakan kesalahan besar, karena Probe sendiri memang tidak suka dengan manusia, melainkan dia hanya memakan robot, sehingga tindakan yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada gunanya. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan robot. Tanpa peringatan, Probe langsung menangkap Gopal dan Kuali yang memaksa Boboiboy untuk berpecah menjadi dua. Kuasa elemental yang dipilih oleh Boboiboy adalah Gempa dan Halilintar. Dengan kedua kombinasi elemental tersebut, Boboiboy berhasil memotong tangan yang mengikat Gopal dan Kuali. Tapi sayangnya hal tersebut tidak begitu berguna, karena setelahnya Probe langsung menyatukan kembali tangan yang sudah terpotong tersebut. Dan tanpa pilihan lain, Boboiboy akhirnya melakukan fusion dari kedua elemental tersebut dan menghasilkan fusion baru, yaitu Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar. Setelah berhasil bersatu dan menjadi fusion Gentar, Boboiboy kembali menantang Probe untuk melanjutkan pertarungannya. Tapi anehnya, selama pertarungan, Boboiboy tidak bisa menampilkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bahkan Boboiboy sendiri dibuat bingung oleh situasi yang tengah terjadi tersebut. Karena hal tersebut, Boboiboy berhasil dipojokkan oleh Probe. Tapi tiba-tiba datang Adudu yang membantu Boboiboy. Adudu menembakkan anak panah yang membuat Probe tidak bisa bergerak untuk sesaat. Alhasil, mereka memiliki kesempatan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah sampai di ruangan yang cukup aman, Adudu menceritakan kalau dirinya lah yang mengirimkan sinyal SOS kepada Boboiboy. Tujuan Adudu meminta bantuan kepada Boboiboy adalah untuk menyelamatkan Probe dari entitas misterius yang sebelumnya memakannya. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Aku
Aku perlukan bantuan kau, Boboiboy. Dan itulah akhir dari Boboiboy Galaksi Gentar episode pertama. Halo semua, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi episode kedua. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Dan disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler berat. Jadi jika kalian masih belum menonton Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua, Bang Not sarankan untuk menonton terlebih dahulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua dimulai dengan Adudu yang flashback ke 1 minggu yang lalu, di saat dia berhasil menemukan microchip yang sudah dia cari-cari selama ini. Kemudian dirinya teralihkan dengan kotak besi yang ada pada ruangan tersebut. Kotak besi tersebut cukup menarik perhatian Adudu karena diikat oleh sekumpulan rantai yang mengikatnya. Karena rasa penasaran dan ketamakan yang sudah menguasai pikirannya, Adudu memilih untuk menghancurkan rantai yang mengikat kotak besi tersebut. Tapi apesnya, Adudu malah membebaskan entitas yang akan menjadi villain utama pada serial Boboiboy Galaksi Gentar kali ini. Kira-kira siapakah dia? Microchip yang aku cari-cari. Tiba siapa tu? Mestilah kita tamak. Setelahnya, Adudu memohon kepada Boboiboy dan kawan-kawan untuk membantunya menyelamatkan Prop. Tapi Gopal bersikeras untuk tidak membantu Adudu, karena dia yakin Adudulah biang kerok dari semua ini. Tapi tidak dengan Boboiboy, dirinya dengan sukarela akan membantu Adudu, karena dulu mereka juga sempat bekerja sama untuk sama-sama membantu Prop. Bagi kalian yang sudah menonton Boboiboy dari zaman dulu, pasti tidak asing dengan nama tim Bubadi Bako. Ya, tim itulah yang Boboiboy maksud pernah bekerja sama dengan Adudu. Dan lucunya mereka bertiga malah sempat-sempatnya melakukan karaoke. Setelah selesai karaokean, Gopal pun setuju untuk membantu Adudu menyelamatkan Prop. Dengan syarat ini adalah kali terakhir dirinya akan membantu. Dan selanjutnya Gopal meminta Adudu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tim Bubadi Bako. Tak lama kemudian, akhirnya Prop menemukan tempat persembunyian mereka dan menghancurkan pintu untuk bisa masuk ke dalamnya. Boboiboy dan Adudu berusaha menahan Prop, akan tetapi mereka dibuat pingsan dengan satu pukulannya. Tapi Kuali berhasil membuat Prop tergelincir dengan minyak yang dia lemparkan. Mereka pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melarikan diri terlebih dahulu. Hai, aku dah sampai. Cepat, kita lari dulu, Boboiboy. Lepaskan abang. Dalam proses melarikan diri, Boboiboy bersikeras untuk bertarung dengan robot tersebut. Adudu pun bertanya, kenapa mereka harus melarikan diri kalau ada Boboiboy di sini. Dan dengan terpaksa Gopal menjelaskan kalau Boboiboy Gentar ini tidak memiliki kuasa sama sekali. Alhasil Adudu kaget dengan ucapan Gopal tersebut. Meskipun sempat shock untuk sesaat, Adudu berhasil membuat momentum agar mereka bisa melarikan diri dengan cara membuat Prop tidak bisa bergerak untuk sesaat. Tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa, jadilah hampa. Untungnya, Kuali berhasil menemukan jalan tersembunyi di balik dinding dan memberikan waktu untuk mereka bersembunyi dan bernafas. Dan di saat bersembunyi, Adudu menjelaskan kalau tujuan robot tersebut adalah untuk memakan Ochobot. Maka dari itu, dia selalu mengejar-ngejar mereka. Dan jika dia berhasil memakan Ochobot, dia akan memperoleh kuasa teleportasi milik Ochobot. Masuk ke sini, cepat. Raksasa
dia tu nak makan Octobot. Sama macam dia makan Probe. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Tak lama berselang, Probe akhirnya berhasil mendekati mereka dan berada tepat di balik dinding itu. Tapi tololnya, Boboiboy malah mengetok-ngetok dinding tersebut dengan palunya dan membuat Probe mengetahui posisi mereka. Alhasil, Probe berhasil menjebol tembok tersebut dan menemukan tempat persembunyian mereka. Cibas! Oi, Cibas! Marilah cari nahas! Oi, kau ni kenapa? Itu pun korang! Selama pelarian, Adudu dan Kuali berhasil memperlambat pergerakan Probe. Tapi mereka dipertemukan dengan masalah baru, yang mana jalan di depan mereka ternyata buntu. Untungnya Adudu melihat adanya ventilasi udara yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Lada hitam! Ikut atas ni! Di sisi lain, tepatnya di planet Volcania, Papa Zola dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan Roktaroka. Mereka pun bertanya kepada Roktaroka, apakah benar kalau yang ada di foto itu merupakan dirinya. Tapi Roktaroka menyangkal kalau itu bukanlah dirinya, melainkan Tuktaroka, yang merupakan kakek dari Roktaroka saat masih muda. Dan Tuktaroka tidak ada di planet Volcania, melainkan ada di kampung halamannya, yaitu planet Baraju. Yang ni bukan Rotaroka. Ini Tuktaroka. Atuk Rotaroka. Ini dekat planet Baraju. Sedangkan di sisi Boboiboy, mereka berhasil sampai ke tempat yang diceritakan oleh Adudu pada awal episode kedua. Ternyata rencana B yang Adudu maksud sebelumnya adalah memasukkan kembali robot yang memakan Probe ke dalam kotak besi yang sebelumnya mengurungnya dengan memanfaatkan Octobot sebagai umpan. Tapi ide tersebut memperoleh pertentangan dari Boboiboy. Tapi Octobot tidak mempermasalahkan ide Adudu itu, yang alhasil Boboiboy pun ikut menyetujuinya. Kita cuma perlu gunakan kau untuk umpan raksasa masuk dalam tu. Kau ingat Octobot tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Setelah mengecek ke sekitar, Octobot berhasil memperbaiki mesin yang ada di ruangan itu dan secara tidak sengaja bisa mengakses rekaman CCTV 1 minggu yang lalu dan berhasil mengungkap kebohongan Adudu sebelumnya serta menemukan fakta baru kalau entitas yang memakan Probe adalah Power Spera yang entah kenapa dikurung dalam kotak besi tersebut. Karena rantai mengikat kotak besi sebelumnya dipotong, membuat Power Spera tersebut berhasil keluar dan membuat Adudu dan Probe ketakutan. Mereka berdua memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, dalam proses melarikan diri, Probe tertangkap dan membawa kita kepada momen yang ditunjukkan pada awal episode pertama, di mana Probe berhasil dimakan oleh Power Spera itu. Ini sepertinya rekaman CCTV di dalam ruangan ini. Tapi siapa pula yang berdua ni? Ternyata identitas dari Power Spera tersebut adalah Codebot. Dia menjadi seperti itu karena terjangkit oleh virus dan membuatnya mengamuk. Tapi robot-robot di planet Machina berhasil menangkap dan mengurung Codebot di dalam suatu kotak besi. Akhirnya, kilang robot tersebut dikosongkan untuk tujuan dijadikan sebagai penjara bagi Codebot. Kod maklumat dalam sistem ni, Codebot ni dijangkiti virus dan mula mengganas. Mereka berjaya perangkap raksasa dalam peti besi tu. Tak lama berselang, raksasa Codebot menemukan posisi mereka dan berhasil menangkap Octobot. Karena Octobot tertangkap, Boboiboy mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi dia berhasil dipukul mundur oleh raksasa Codebot. Tapi dia tidak mau menyerah. Boboiboy tetap berusaha untuk menyelamatkan Octobot. Sayangnya semua itu percuma. Karena pada akhirnya raksasa Codebot berhasil memakan Octobot dan memperoleh kuasa teleportasi. Dan raksasa Codebot berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Dan aku, raksasa robot Codebot!
Masih untuk makan. Lepaskan adik robot kau coba. Dan itulah alur cerita lengkap Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Not. Pada video kali ini, gua akan membuat video pembahasan lengkap tentang alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Disclaimer terlebih dahulu, video kali ini bersifat spoiler. Jadi, jika kalian belum menonton video lengkapnya, tonton dulu di channel YouTube Monster. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke intronya. Episode ketiga dimulai dengan suasana yang penuh kesedihan. Boboiboy terlihat murung, tenggelam dalam depresi setelah kehilangan Ocobot yang dimakan oleh Kodebot pada episode sebelumnya. Gopal dan Kuali berusaha untuk menenangkan Boboiboy, tapi rasa bersalah dan keputusasaan menyelimuti mereka. Adudu yang biasanya sinis memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Sambil berjalan pergi, dia mendumel dan menyalahkan Boboiboy atas kegagalan mereka. Menurutnya, fusion baru Boboiboy sama sekali tidak berguna dan menjadi alasan mereka tidak bisa menyelamatkan Probe. Namun Gopal tidak tinggal diam. Dengan nada sarkastik, dia merosting balik Adudu dan menegaskan bahwa semua kekacauan ini sebenarnya berasal dari keserakahan Adudu itu sendiri. Perdebatan itu memuncak dan membuat Adudu tersinggung dan akhirnya memilih pergi menggunakan gadget teleportasinya. Di sisi lain, Kuali mulai menyusun rencana. Dia memperhatikan anak panah yang sebelumnya ditembakkan Adudu dan menyadari bahwa benda itu terbuat dari baterai. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menggunakan komputer untuk melacak reaktor kilang itu. Ide cemerlang muncul di benaknya. Mereka bisa melemahkan Kodebot dengan memanfaatkan reaktor tersebut. Sementara itu, Adudu berhasil membuntuti raksasa Kodebot. Dia menemukan bahwa robot itu memakan baterai untuk mengumpulkan energi yang cukup besar agar dapat membuka teleportasi ke planet Machina. Di tempat lain, Boboiboy dan timnya tiba di lokasi reaktor. Kemudian Kuali menjelaskan rencananya. Dia bilang mereka akan memancing Kodebot untuk mendekati reaktor tersebut, lalu meledakkan reaktor tersebut untuk mengalahkannya. Namun, rencana ini memerlukan pengorbanan besar. Kuali meminta Gopal untuk memancing perhatian Kodebot dan membawanya ke reaktor. Kemudian Boboiboy menggunakan kekuatan fusion gentar untuk memukul kontrol reaktor tersebut, mentransfer sebagian energi yang dia serap sebelumnya. Ia menghidupkan kembali reaktor tersebut dan terungkap bahwa kekuatan sejati fusion gentar adalah kemampuannya menyerap energi dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, mirip seperti baterai. I'm the one who will shake the hearts of our enemies and... Mereka bertiga pun sangat senang karena akhirnya Boboiboy Gentar bisa mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Gopal pun melancarkan aksinya. Dia menarik perhatian Kodebot dengan segala cara, bahkan berpura-pura menjadi baterai. Taktik ini pun berhasil dan Kodebot mulai mengejarnya. Namun Gopal terpojok ketika Kodebot bergerak lebih cepat daripada dirinya dan dia kehilangan arah menuju reaktor. Di saat genting, Adudu muncul untuk membantu Gopal. Dengan kecerdikannya, Adudu memperlambat Kodebot dan menunjukkan jalan kepada Gopal. Mereka akhirnya berhasil memancing Kodebot ke ruangan reaktor. Tetapi, energi reaktor belum penuh untuk menghasilkan ledakan yang cukup besar. Mereka terpaksa harus mengulur waktu.
Ketika energi reaktor hampir penuh, gravitasi di ruangan tersebut menjadi tidak stabil, membuat semua orang melayang di udara. Di tengah kekacauan ini, Boboiboy tidak henti-hentinya menyerang Codebot. Usahanya membuahkan hasil. Joe dan Probe berhasil dilepaskan dari tubuh Codebot. Namun saat Boboiboy mencoba menyelamatkan Octobot, situasi berubah drastis. Codebot menggunakan energi reaktor dan energi Boboiboy untuk meningkatkan kekuatannya. Rencana Kuali berubah menjadi bencana. Reaktor menjadi sumber energi yang besar yang membuat Codebot bisa membuka portal ke planet Machina. Meski Codebot berhasil membuat portal, Boboiboy tidak menyerah. Dia tidak ingin kehilangan Octobot lagi. Dengan tekad yang kuat, Boboiboy melompat ke dalam portal tersebut untuk mengejar Codebot. Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga kali ini ditutup dengan adegan penuh ketegangan. Memperlihatkan Boboiboy yang memasuki portal, meninggalkan teman-temannya yang hanya bisa memandang dengan cemas. Dan itulah alur cerita Boboiboy Galaksi Gentar episode ketiga. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video kali ini. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian?